Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Apa kabar anak-anak Indonesia? Berjumpa lagi di channel YouTube Ibu Endah Warna-Warni. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Dan materi yang akan kita pelajari adalah tentang perjanjian Renville. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya anak-anak. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe videonya. Anak-anakku sekalian, perundingan atau perjanjian Renville itu dilakukan diawali pada tanggal 21 Juli 1947. Belanda melakukan agresi terbuka kepada Indonesia sehingga menimbulkan reaksi hebat dari dunia internasional, yaitu agresi militer Belanda 1. Dewan Keamanan PBB akhirnya menyetujui usulan Amerika Serikat bahwa untuk mengawasi penghentian permusuhan harus dibentuk komisi jasa baik-baik. Nah, anak-anakku sekalian, perundingan Renville ini di mana Indonesia memilih perwakilannya dari Australia ya. Jadi Indonesia memilih Australia sebagai perwakilan Indonesia, diwakili oleh Richard Kirby. Sedangkan untuk Belanda memilih Belgia, diwakili oleh Paul van Zielen, di mana kedua negara terpilih itu akhirnya menunjuk Amerika Serikat sebagai penengah, diwakili oleh Dr. Frank Graham. Komisi PBB ini dikenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara atau KTN. Jadi Komisi Tiga Negara ini adalah negara-negara yang membantu dalam perundingan Renville, di mana tugasnya membantu untuk menyelesaikan sengketa antara Belanda dan Republik Indonesia secara damai ya. Nah, anak-anakku sekalian, lokasi perundingan Renville dilakukan di mana? Yaitu dari kata-katanya Renville. Renville ini diambil dari kapal Renville atau nama sebuah kapal Renville, di mana Belanda awalnya mengusulkan tempat perundingan di Jakarta, namun ditolak oleh Republik Indonesia karena Indonesia menginginkan suatu tempat di luar daerah kependudukan masing-masing. Oleh karena itu, Amerika Serikat menawarkan untuk mengadakan pertemuan di geladak kapal Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di Teluk Jakarta. Akhirnya Indonesia dan Belanda kemudian menerima tawaran yang diberikan oleh negara Amerika Serikat. Nah, waktu pelaksanaannya yaitu perjanjian Renville ini yang seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah perjanjian dilakukan di atas kapal milik Amerika Serikat ya. Nah, untuk perjanjian ini sudah mulai atau dilakukan tepatnya pada tanggal 8 Desember 1947, tepatnya di hari Senin, dan dipimpin oleh Hermans, yaitu wakil Belgia di Komisi Tiga Negara. Nah, anak-anakku sekalian, dalam perundingan ini Komisi Tiga Negara menjadi penengah, di mana wakil ketiga negara tersebut seperti yang tadi sudah kita jelaskan ya, atau Ibu jelaskan, untuk Indonesia diwakili oleh Australia yaitu Richard Kirby, kemudian untuk Belanda diwakili oleh Paul van Zielen, itu dari negeri Belgia sebagai perwakilan dari Belanda, dan Amerika Serikat diwakili oleh Frank Graham. Nah, sedangkan untuk delegasi dari Republik Indonesia itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Kemudian untuk delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Nah, anak-anakku sekalian, apa saja sih hasil dari perjanjian Renville yang sudah dimulai pada tanggal 8, kemudian ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Hasilnya yang pertama yaitu Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang kedua, Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan sejajar dengan Uni Indonesia Belanda.
Yang ketiga, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada federal sementara sebelum Republik Indonesia terbentuk. Dan yang keempat, yaitu negara Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Kemudian hasil perjanjian yang kelima, 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilihan umum atau pemilu dalam pembentukan konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dan hasil perjanjian yang terakhir, yaitu setiap tentara Indonesia yang berada di daerah kependudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya hasil dari perjanjian Reville ini menimbulkan pro dan kontra bagi warga Indonesia, di mana perjanjian Reville ini menyebabkan kedudukan Republik Indonesia semakin tersudut dan daerahnya justru semakin sempit. Hal ini merupakan akibat dari diakuinya garis Van Mook sebagai garis perbatasan baru hasil agresi militer Belanda I. Nah, sehingga akhirnya Letjen Sudirman mengatakan bahwa hasil dari persetujuan Renville ini menyebabkan wilayah Indonesia hanya sebesar daun lontar. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai hasil persetujuan Renville, pihak Indonesia justru harus mengosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh TNI pada tahun 1948 di bulan Februari. Sehingga Divisi Siliwangi TNI hijrah ke Jawa Tengah dan mendapat julukan pasukan hijrah oleh masyarakat kota Yogyakarta yang menerima kedatangan mereka. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah peta wilayah Indonesia setelah perjanjian Renville. Bisa diperhatikan wilayah Indonesia di Pulau Jawa itu hanya yang berwarna merah. Sehingga Yogyakarta ditetapkan menjadi ibu kota Indonesia sebagai hasil perjanjian Renville yang tentunya merugikan Indonesia. Dari wilayahnya terlihat bahwa wilayah Indonesia semakin sempit. Nah, anak-anakku sekalian, apa sih dampak perjanjian Renville ini? Tentunya dampaknya sangat merugikan Indonesia ya. Yang pertama, semakin sempitnya wilayah Indonesia karena hanya sebagian wilayah Republik Indonesia yang diakui, sedangkan bagian yang lebih besar itu diakui oleh atau dikuasai oleh wilayah Belanda. Kemudian dengan timbulnya reaksi kekerasan sehingga mengakibatkan kabinet Amir Saifuddin, ya itu sebagai ketua dari perwakilan Indonesia, itu dianggap menjual negara terhadap Belanda. Kemudian dampaknya adalah diblokadenya perekonomian Indonesia oleh Belanda. Dan dampak yang lain yaitu Republik Indonesia harus terpaksa menarik mundur tentara militer daerah gerilya untuk kembali ke wilayah Indonesia yang diakui. Dan untuk memecah belah Republik Indonesia, Belanda membuat negara boneka. Antara lain, beberapa wilayah-wilayah Indonesia dibuat berdiri sebagai negara seperti negara Borneo Barat, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Jawa Timur. Nah, anak-anakku sekalian, itu dia materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai perjanjian Renville, latar belakangnya, kemudian pelaksanaannya, dan juga apa saja dampak yang ditimbulkan dari perjanjian Renville. Tetap semangat untuk belajar anak-anak. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.